Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga selalu sehat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai cermat bernegosiasi. Untuk itu silahkan disimak videonya ya. Pernahkah kalian belanja di pasar tradisional? Biasanya, di pasar tradisional akan terjadi proses tawar-menawar. Selain di pasar, di sekolah pun sering terjadi negosiasi antara murid dengan guru. Misalnya, ketika murid melakukan negosiasi untuk remedial, maka secara tidak langsung kita sudah mempraktikkan negosiasi di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa itu negosiasi? Negosiasi adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mendapatkan kesepakatan bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan, di mana kedua pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terhadap hasil yang akan disepakati. Hasil akhirnya harus mendapat persetujuan dari semua pihak dengan kesepakatan bersama. Kemudian, ada 3 hal yang terdapat pada proses negosiasi yang perlu diperhatikan. Pertama, pengajuan, yaitu salah satu pihak mengajukan usulan dalam proses negosiasi dan pihak lain memberi tanggapan usulan. Kedua, penawaran, yaitu inti dalam negosiasi. Dan ketiga, persetujuan, yaitu pihak yang mengajukan pengajuan menyepakati apa yang dinegosiasikan. Adapun tujuan yang dilakukan dalam melakukan negosiasi itu dibagi menjadi 3. Pertama, mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi. Kedua, mencapai penyelesaian dari masalah yang dihadapi bersama. Dan yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Yang membedakan teks negosiasi dengan teks yang lainnya karena negosiasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menghasilkan kesepakatan. 2. Mengarah pada tujuan praktis. 3. Memprioritaskan kepentingan bersama. Dan yang keempat, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh teks negosiasi berikut ini. Nah, dalam teks negosiasi harus memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Yang pertama, partisipan. Partisipan itu orang yang ikut serta dalam teks. Contohnya, pembeli dan penjual. Mereka disebut sebagai partisipan. Yang kedua, akan terdapat perbedaan kepentingan, di mana pembeli ingin mendapatkan harga yang lebih murah dan penjual ingin mendapatkan harga yang lebih tinggi. Kemudian, setelah terjadi perbedaan kepentingan, maka akan ada pengajuan dan penawaran yang dilakukan oleh pembeli dan penjual. Untuk contohnya, terdapat di kalimat ketiga. Pembeli, harganya boleh kurang gak bu? Nah, ini disebut sebagai pengajuan. Kemudian, ada penawaran yang dilakukan oleh penjual. Boleh, mau nawar berapa? Lalu, ada pengajuan kembali dari si pembeli. Ada di teks kelima. 600.000 aja bu, gimana? Maka terjadi lagi penawaran yang dilakukan oleh si penjual. Wah, harga segitu rasanya tidak bisa nak. Nah, di sini sudah terjadi proses negosiasi antara pembeli dan penjual. Kemudian, setelah terjadi penawaran dan pengajuan, maka akan ada persetujuan dan kesepakatan, di mana ini merupakan unsur penting. Nah, untuk contohnya itu terdapat di teks bagian akhir,
yaitu pada pembeli. Iya deh Bu, saya setuju, ini uangnya. Nah, contoh pembeli ini adalah dari persetujuan dan kesepakatan. Jadi, negosiasi dikatakan berhasil jika ada persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian, teks negosiasi sendiri itu bisa kita temukan bukan hanya dalam bentuk teks seperti ini, tapi juga bisa berupa dialog, bentuk gabungan narasi dan dialog, maupun surat penawaran dan permintaan barang. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.